memang pasokan agak berkurang, terutama dari daerah-daerah wabah seperti kita tahu Jawa Timur, Jawa Tengah adalah merupakan produsen ternak yang sangat potensial di Indonesia dan kedua daerah tersebut sudah terpapar oleh virus PMK sehingga pasokan legal, sekali lagi yang legal dari dua provinsi tersebut berkurang sangat signifikan. Tetapi di dalam perkembangannya ternyata animo dari masyarakat Sohibul Kurban ternyata juga ada mengalami penurunan. Jadi suplainya menurun, tetapi animo masyarakat juga sedikit akhir-akhir ini ada mengalami penurunan. Jadi sejauh pantauan kami saat ini masih relatif berimbang antara ketersediaan stok sapi dengan permintaannya. Baik, Pak, ini kan Kementan beberapa waktu lalu menyampaikan begitu ya bahwa ada untuk saat ini ada sekitar 2,3 juta hewan kurban yang memang tersedia jelang Idul Adha. Sebetulnya kalau di lapangan sendiri seperti apa, Pak? Apakah memang jumlahnya sesuai dengan yang disampaikan? Jadi kalau dari sisi jumlah memang benar sapi kita masih cukup saat ini. Tetapi yang jadi masalah adalah stok sapi tidak berada di posisi pasar. Jadi dan ketika mau mendistribusikan ini terkendala dengan kebijakan untuk lockdown wilayah. Ini yang menjadi kendala. Baik. Lalu Pak, dengan PMK yang semakin meluas begitu ya, apakah ini membuat harga daging sapi ini menjadi anjlok atau bahkan harganya meningkat karena menjelang Idul Adha begitu? Sebetulnya kalau di pasar sendiri seperti apa, Pak? Ya kalau di daerah wabah ini harga sapi mengalami penurunan. Tetapi untuk di kota-kota besar justru terjadi kenaikan harga sapi maupun harga dagingnya. Ini yang terjadi fenomena di lapangan. Baik. Lalu apa harapan peternak nih Pak agar wabah tersebut tidak semakin meluas dan juga harga di pasaran ini tidak melambung tinggi? Ya, sebenarnya yang seperti tadi kami sampaikan bahwa vaksinasi harus disegerakan. Kita ini kejar-kejaran antara vaksin dengan virus. Kalau vaksin datang duluan ini bisa melindungi, kalau virusnya datang duluan daripada vaksinnya nanti sapinya akan terinfeksi dan ini akan membuat kerugian yang luar biasa. Jadi yang pertama itu vaksinasi, yang kedua rencana pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada korban ternak dari para peternak ini segera direalisir dengan mekanismenya diberikan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan kompensasi syaratnya harus ini, verifikasinya dilakukan oleh ini, validasinya oleh institusi apa, syarat dan dokumen yang diperlukan apa, peternak segera diinformasikan sehingga ada kejelasan, sehingga peternak tidak ada yang gagal mengklaim atau gagal mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Terus kemudian yang berikutnya adalah banyak sekali sapi-sapi korban PMK yang tidak tertangani dengan baik dalam proses pemotongannya sehingga harga di tingkat peternak jatuh sekali. Sapi yang harga 25 turun harga menjadi hanya 8 juta, 5 juta sehingga kalau pemerintah ambil alih untuk menampung daging atau sapi korban PMK maka ini akan sangat membantu para peternak. Baik, Pak Nanang, realisasi kompensasinya akan seperti apa Pak? Apakah memang benar-benar akan diganti? Ya, kami baru mendengar bahwa untuk ternak yang mati akan diganti sebesar 10 juta rupiah. Ini sangat menggembirakan bagi para peternak, tapi sisi lain peternak juga was-was. Benar enggak sih ini? Terus kalau iya, apa syaratnya? Sapi yang sudah mati terdahulu terganti atau enggak, ini belum ada kejelasan. Untuk itu kami memohon pemerintah segera mendeklar, menyampaikan kepada masyarakat luas ini untuk mendapatkan klaim atau kompensasi dari pemerintah syaratnya ini sehingga peternak bisa menyiapkan.